mitologi tentang datangnya Ratu Adil menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam video kali ini. Tentang datangnya sosok pemimpin yang diyakini akan menegakkan keadilan dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu sumber yang dipercaya sebagai ramalan hadirnya Ratu Adil tersebut berasal dari pantun sakral Bogor yang berjudul Paku Jajar Bekah Kembang. Lakon pantun tersebut menggambarkan perjalanan waktu dan berbagai peristiwa yang mengiringi munculnya kerajaan baru di Tatar Sunda. Diceritakan pula mengenai perbincangan antara Prabu Anom atau Hyang Santang Arya Cakrabuana bersama Ki Lengser yang sedang berdialog dengan Resi Handelawangi yang berlainan alam. Prabu Anom Hyang Santang penasaran dengan apa yang akan terjadi pada kerajaan Pajajaran di masa depan. Pantun itu juga menjelaskan prediksi waktu Pajajaran anyar atau Ratu Adil yang akan hadir di tengah masyarakat. Awalnya, sebelum berdiri Pajajaran yang pertama, namanya itu disebut sebagai Negara Sunda. Memeh ngadeg Pajajaran numunggaran, ngaran teh Nagara Sunda. Sunda, hante ditambah-tambah. Hante disebut Sunda Nagara atau naon deui. Artinya, sebelum berdiri Pajajaran yang pertama bernama Nagara Sunda. Sunda tidak ditambah-tambah, tidak disebut Sunda Nagara ataupun apalagi. Pajajaran ngadet negara teh 3 rintakan. Ngadeg kebelna jangkep bae 350 tahun. Laju ngerang-rangan di saban ngadeg. Nah heuleut saban rintakan sakebel 35 tahun. Hante pugur laju lebur, tapi ngarang-rangan. 3 kali cara sempur eukeur kembangan, laju ngadeg ka 4 kali. Tapi cara paku jajar tedaunan sakebel 400 tahun. Kalimat tersebut memiliki arti bahwa berdirinya Pajajaran terjadi dalam 3 periode yang berlangsung setiap 350 tahun sampai terus berguguran dalam setiap periodenya. Jika dihitung sejak awal berdirinya Pajajaran pertama kali, maka 3 periode tersebut sudah berlangsung selama 1050 tahun. Setelah itu ditambah periode keempat selama 400 tahun, sehingga keseluruhan waktunya menjadi 1555 tahun. Nah, berdasarkan prediksi atas perhitungan tersebut, maka setelah melewati masa 1555 tahun itulah, Ratu Adil akan datang di tengah masyarakat. Tapi iraha, kapan waktu itu akan terjadi? Meskipun jika mengambil perhitungan berdasarkan tahun runtuhnya kerajaan Pajajaran yang diperkirakan pada 1579 Masehi, maka prediksi munculnya Pajajaran anyar masih menjadi misteri, sampai adanya penafsiran yang lebih dalam lagi. Di samping itu, disebutkan juga bahwasanya setiap 450 tahun sekali terjadi peristiwa besar yang disebut Perang Sanekala, yaitu perang yang terjadi akibat hasutan, provokasi antara pihak yang memperjuangkan kebenaran dengan pihak yang memanipulasi kebenaran. Tegal pangperangan Sanekala anu 450 tahun sakali, mudu bae kajadian. Nyaeta perang merebutkeun bebener ka bener anu ku zaman anyar dibuktikan salah, tapi ku pikiran kebel, kekeh bae mudu disebut bener. Artinya, medan peperangan Sanekala yang mesti terjadi tiap 450 tahun sekali, yaitu perang merebutkan benar kebenaran, yang oleh zaman baru disebut salah, tapi oleh pikiran lama disebut benar. Akan tetapi, perang itu bukanlah memperebutkan benar atau salah. Lain gara-gara parebutan salah atau bener, gara-gara nama monyet hidung lengiten leuweung. Eleh perang di Buana Kulon, laju nyiar pangaruh di Buana Urang, piun engke jaga di wayahna, nyieun perang Sanekala anu kalima. Artinya bukan gara-gara berbut benar atau salah, gara-garanya mengit hitam kehilangan hutan, kalah perang di wilayah barat, lalu mencari pengaruh di wilayah kita, untuk nanti saatnya menciptakan perang Sanekala yang kelima. Konflik ini terjadi akibat raja yang lemah dan tidak memperdulikan nasib bangsanya.
Pada saat penderitaan rakyat memuncak, mereka menantikan kehadiran pemimpin sejati. Dalam pantun, perbincangan Prabu Anom dan Ki Lengser itu menceritakan apa yang akan terjadi selama Prabu Anom naik tahta menjadi raja dan setelah Prabu Anom ngahiang atau tiada lagi di alam jagat. Somah balangsak beuki sangsara. Dalam bait lainnya digambarkan bagaimana rakyat Sunda semakin terpuruk di bawah raja yang tidak bijaksana. Kondisi ini memunculkan ramalan-ramalan palsu, hingga akhirnya sesuai dengan waktunya Ratu Adil akan muncul untuk menata kembali keadilan. Ramalan kedatangan Ratu Adil juga terkait dengan legenda mahkota di dasar Telaga Warna. Dikisahkan, ada yang berusaha mengambilnya, namun dengan ancaman akan membelah talaga jika tidak menemukannya. Tetapi sebenarnya, mahkota itu tidak perlu diambil, karena jika sudah waktunya, telaga akan terbelah dengan sendirinya akibat gara-gara besar. Tidak sembarang orang dapat menemukan mahkota tersebut. Hanya dia yang mempunyai kebijaksanaan mendalam, namun seringkali tidak dikenali karena hidupnya serba kekurangan dan dihinakan oleh lingkungannya. Orang ini memiliki ciri-ciri luhur budi, jembar kabisa, dan sangat dalam ilmunya. Sosok inilah yang diyakini akan menjadi raja Pajajaran terakhir. Di akhir pantun disebutkan bahwa kebangkitan Pajajaran akan terjadi setelah bentang rapang di langit hidung atau bintang-bintang bersinar terang di langit gelap. Saat itu Pajajaran akan berdiri kembali di bawah kepemimpinan Ratu Adil sebagai pemimpin sejati yang membawa keadilan dan kebangkitan bagi masyarakat Sunda. Pentunan ku melendang jengkalang kang baheula sapajajaran saprabu sabalekan rung nukan rung kasunatan urang nindang jemplangan ngejemplang jampingkeun Urang saksian Pajajaran ngadeg deui. Akan tetapi, sebelum hal tersebut terjadi, Pantun Sakral Bogor telah mengingatkan kita untuk tetap fokus menjalani masa sekarang guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Sebuah pesan abadi yang mengajak setiap generasi untuk terus menjaga harapan dan berjuang demi keadilan. Narikna udah dekungan kebat kapaneran cage ayu di ditu